Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Diah dan berikut USM News selengkapnya. Kehadiran Taman Pancasila Universitas Semarang yang diresmikan baru-baru ini menunjukkan komitmen USM sebagai kampus yang berkeindonesiaan. Tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjaga nilai-nilai ideologi bangsa. Universitas Semarang meresmikan Taman Pancasila sebagai bagian dari rangkaian peringatan Disnatalis ke-38 pada Senin 23 Juni 2025. Peresmian tersebut secara langsung dilakukan oleh Ketua Dewan Penyantun USM, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SUMIP, bersama Direktur USM Dr. Supari STMT, dengan penandatanganan batu prasasti di area taman yang berada dalam lingkungan kampus. Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD MIS PhD, menyampaikan apresiasinya pada kehadiran Taman Pancasila yang memiliki dua fungsi penting ini karena sejalan dengan nilai kebangsaan dan ketentuan tata ruang. Saya kira kita semua bangga dengan telah selesainya pembangunan Taman Pancasila di kampus USM. Ada dua fungsi di sana. Yang pertama adalah untuk menambah ruang terbuka hijau, memenuhi amanat Undang-Undang 26/2007 tentang penataan ruang, bahwa setiap unit itu harus menyediakan ruang terbuka yang memadai paling tidak 10%. Taman ini memberikan kesan kepada kita, kepada publik, bahwa USM menjadi tempat untuk menyemai kebersamaan, menyemai solidaritas, menyemai keberagaman sebagaimana semangat Pancasila. Taman Pancasila menjadi simbol komitmen USM dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan kampus. Taman Pancasila menjadi ruang reflektif sekaligus representasi nyata bahwa kampus tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang penyemaian nilai-nilai luhur bangsa. Rektor USM Dr. Supari STMT mengungkapkan dengan kehadiran Taman Pancasila ini semakin memperkuat posisi USM sebagai kampus pemersatu bangsa. Keberadaan Taman Pancasila ini menambah satu lagi ikon di USM, bahwa USM adalah kampus berkeindonesiaan, USM adalah kampus pemersatu bangsa, ditandai dengan hadirnya Taman Pancasila ini sebagai salah satunya. Selain sudah ada UKM pengawal ideologi bangsa, selain sudah rutin juga diselenggarakan seminar internasional mengenai anti intoleransi, anti radikalisme, anti perundungan, dan lain-lain. Dengan diresmikannya Taman Pancasila, USM meneguhkan kembali jati dirinya sebagai kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh dalam menjaga nilai-nilai ideologi bangsa. Diketuai Wakil Kota Semarang, kick-off Bulan Dana Kemanusiaan dan Hari Donor Darah Sedunia di kawasan Car Free Day Simpang 5 Semarang resmi diluncurkan oleh PMI Kota Semarang. PMI Kota Semarang meluncurkan kick-off Bulan Dana Kemanusiaan dan Hari Donor Darah Sedunia di kawasan Car Free Day Simpang 5 Semarang baru-baru ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti terpilih sebagai Ketua Bulan Dana PMI tahun 2025 yang bertemakan Humanity for Healthier Lifestyle tersebut. Ketua PMI Kota Semarang Dr. Awal Prasetyo mengungkapkan, meskipun kegiatan Bulan Dana Kemanusiaan ini bagian dari nafas para pengurus PMI, tetapi para relawan tetap harus memikirkan kesehatan dirinya dengan menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup yang lebih sehat dengan tidur yang cukup. Relawan juga harus memikirkan dirinya supaya bergaya hidup sehat, sehingga apa yang diberikan kepada orang lain itu yang terbaik dari dirinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, sehingga di dalam merangkum kegiatan Hari Donor Darah dan kick-off Sound for Humanity, Humanity for Healthier Lifestyle, Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang, kita
mengambil isu tentang hal ini. Kehadiran Bulan Dana Kemanusiaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat akan sanksi sosial. PMI Kota Semarang berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Semarang melalui bantuan-bantuan yang didapatkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD mengungkapkan, masyarakat harus mengetahui kebermanfaatan donor darah yang sangat tinggi. Karena hal tersebut sejalan dengan produktivitas PMI menyediakan aksi kemanusiaan bagi masyarakat. PMI ini saat ini untuk kegiatannya donor darah ini yang perlu kita harus support. Masyarakat harus mengetahui bahwa ternyata ketika kita mau donor darah itu kebermanfaatannya untuk masyarakat sangat tinggi. Nah, sekarang ini donor darah itu kan sebetulnya tidak hanya untuk yang untuk PRC atau apa, bahkan bisa dibuat untuk produk-produk yang lain ya, yang lebih spesifik, misalnya kayak untuk plasma dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga sejalan ya dengan produktivitas dari teman-teman BPP. Menjadi bentuk akuntabilitas perguruan tinggi di masyarakat, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip menekankan pentingnya menjaga kestabilan sistem pendidikan yang ada di Universitas Semarang. Setelah melaksanakan rangkaian peringatan Disnatalis ke-38, Universitas Semarang menggelar upacara yang berlangsung di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Senin 23 Juni 2025. Pada ulang tahun USM ke-38 ini, membesarkan hati dan memberikan energi untuk terus mengawal USM, mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Setelah meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Profesor Sudarto PhD MIS PhD dalam sambutannya mengungkapkan pencapaian akreditasi unggul USM ini merupakan dampak dari sistem pendidikan yang ada di USM. Pada ulang tahun USM yang ke-38 ini membesarkan hati dan memberikan energi bagi kami untuk terus mengawal USM mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Alhamdulillah pada usia ke-38 ini USM mendapatkan predikat unggul dari akreditasi institusi. Saya selalu meminta Pak Rektor dengan seluruh jajarannya agar predikat unggul tidak membuat euforia, apalagi takabur. Tetapi harus terus berbenah, karena sesungguhnya predikat unggul adalah dampak dari sistem pendidikan kita. Bagaimana kita mengelola dari input dengan proses, melalui proses dan output. Output kita adalah lulusan dan ipteks. Pencapaian akreditasi unggul USM ini diikuti dengan konsistensi dan peningkatan mutu, menjadi pengingat untuk terus berbenah karena keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sistem pendidikan yang terkelola dengan baik. Profesor Sudarto PhD MIS PhD menambahkan, melalui sistem pendidikan yang baik di USM ini, seorang lulusan diharapkan tidak hanya pandai dalam tuntutan pasar, tetapi juga kritis pada persoalan yang dihadapi negara Indonesia. Izinkan saya mengutip pendapat John Kenneth Galbraith bahwa pendidikan yang baik tidak hanya tentang ijazah, tidak ada potensi untuk ikut polemik tentang ijazah ya. Pendidikan yang baik tidak hanya tentang ijazah, melainkan harus membantu marah pada ketidakadilan, bukan hanya pandai menghitung. Artinya, hadirin yang saya hormati, bahwa lulusan diharapkan tidak hanya pandai untuk memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga memiliki daya kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi kepada masyarakat.
Ratusan kendaraan modifikasi mengikuti konves modifikasi Ronggolawe Auto Konves di Blora, Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar untuk menampung kreativitas pecinta motor. Ratusan kendaraan berbagai jenis mengikuti kontes modifikasi yang digelar di Gor Mustika, Blora, Jawa Tengah. Kontes ini disambut antusias oleh pecinta motor. Sejumlah peserta menampilkan berbagai konsep unik dan menarik untuk memodifikasi motornya. Tak tanggung-tanggung, sejumlah peserta mengaku harus merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah untuk memodifikasi motornya. Kontes modifikasi motor ini bertujuan untuk menampung kreativitas bagi pecinta motor di Jawa Tengah. Kalau ini sih udah semua sih Om. Mungkin kurang kaliper. Kaliper udah ada, cuma harus ganti pelek dulu. Kalipernya udah ada di rumah. Habis berapa Mas kalau modifikasi seperti ini? Kurang lebih di angka 29-30-an lah. Kontes motor sendiri dibagi beberapa kelas, mulai dari Prodelius, Bordelius, hingga lokal Platka. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk menampung kemasyarakatan dalam bidang otomotif. Ini yang dikonteskan apa Mas? Untuk yang dikonteskan mulai dari setiap kelas sih Mas. Jadi ada beberapa kelas kayak Prodelius, terus Bordelius, sama ada lokal Platka, Presdenan, Padi, terus juga ada Sunmerstar dan lain-lain. Pantai Teluk Awur, Jepara, para siswa memungut sampah di sepanjang garis pantai. Banyak sampah plastik di sepanjang pesisir garis pantai. Lebih dari 150 relawan dari berbagai kalangan, mulai dari siswa SMP, guru, hingga warga, bergotong royong membersihkan pesisir dari tumpukan sampah plastik. Pembagian alat pembersih capitan bambu, anak-anak mengenakan sarung tangan memungut sampah. Mengusung tema Stop Mikroplastik mulai dari Teluk Awur, aksi bersih pantai ini merupakan hasil kolaborasi antara organisasi lingkungan Seakeeper, SMP Canisius Kudus, dan pemerintah desa Teluk Awur yang digelar pada Selasa 17 Juni 2025. Tak sekedar membersihkan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi. Para peserta dibekali pengetahuan tentang pentingnya ekosistem laut, dampak mikroplastik, hingga cara menjaga lingkungan secara nyata. Seakeeper sendiri merupakan organisasi lingkungan yang didirikan oleh 3 bersaudari, yaitu Michiko, Mitsuko, dan Miyoko Wanandi. Sejak tahun 2022, mereka aktif mengedukasi generasi muda tentang pentingnya konservasi laut. Co-founder Seakeeper Mitsuko Wanandi mengatakan prakarsa ini tidak sekedar membersihkan pantai, tapi juga menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan kita dan negara kita, Indonesia. Kepala SMP Canisius Kudus, Triyono, menyebut aksi ini sebagai bentuk pembelajaran langsung di luar kelas. Mereka kemarin belajar teori tentang mikroplastik, sekarang praktik langsung. Mereka bisa lihat sendiri betapa plastik sulit untuk terurai. Kemarin kan teorinya, seminarnya tentang mikroplastik. Nah, sekarang penerapannya. Ya, tadi sudah menemukan ada plastik-plastik yang sudah lama, ternyata tidak bisa hancur, tidak bisa terurai walaupun kena air, ombak, tertimbun tanah, tetap aja dia tidak bisa hancur. Kami menyadarkan bahwa begitu besar bahaya plastik untuk kelestarian lingkungan alam. Dari aksi ini terkumpul sedikitnya 35 karung sampah dengan berat total sekitar 510 kg. Lebih dari separuhnya merupakan sampah plastik seperti botol, kantong, sedotan, dan kemasan makanan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Tak hanya sebagai hiasan, bunga juga menjadi pelengkap di berbagai momen tertentu. Hal tersebut menjadikan bunga sebagai media untuk menyampaikan berbagai bentuk perasaan. Bunga selalu punya bahasa sendiri untuk menyampaikan perasaan, baik itu perasaan cinta, harapan, maupun kesedihan. Bunga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya sebagai hiasan, bunga juga kadang diperlukan dalam berbagai acara. Kehadiran bunga selalu memberikan sentuhan di setiap momennya. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana semua bunga-bunga itu berasal? Di kota Semarang, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, berderet toko-toko bunga dengan beraneka ragam pilihan bunga yang tertata rapi dan berwarna-warni.
Dari luar memang terlihat sederhana, tapi toko-toko bunga di kawasan ini sudah jadi langganan banyak orang dari berbagai kalangan. Mulai dari pembeli eceran, dekorasi, penyiapan acara penting seperti wisuda, pernikahan, atau pemakaman. Kalau ditanya soal harga, toko bunga di sini terbilang masih sangat terjangkau. Mulai dari yang 5 ribuan hingga puluhan ribu tergantung jenis bunganya. Jadi selalu ini ya, update bunga-bunga yang memang disukai remaja-remaja gitu ya, dengan warna-warna paper yang oke lah ya, dengan buket yang lebih menarik sesuai seleranya anak-anak sekarang ya. Meski laris manis, nyatanya tak semua berjalan dengan mulus. Penjual seringkali berhadapan dengan beberapa pembeli yang komplain atau banyak menawar harga buket serta bunga. Meski begitu, penjual bunga di sini tetap semangat dan mempertahankan usaha mereka dalam berjualan bunga. Mereka rutin memperbarui stok-stok bunga mereka, menyesuaikan buket kekinian dengan warna-warni bunga dan keramahan yang ditawarkan. Di tempat inilah di mana semua kalangan bisa memilih bunga favoritnya. Kalau buat aku sendiri, buat yang menarik dari florist itu dilihat dari bunganya dulu kali ya. Kayak bunganya fresh atau enggak, terus warna-warnanya lengkap, atau bunga-bunganya tuh jenis-jenis lengkap atau enggak, kayak gitu. Kalau misalkan dari florist ini aku pertama kali ngeliat tuh karena bunga-bunganya menarik semua dan emang warnanya juga yang emang lagi ada aku cari. Tempat ini juga jadi spot favorit anak-anak muda loh. Bukan cuma buat beli bunga aja, tapi juga sebagai tempat bersuah foto, mencari inspirasi, bahkan sampai pesan buket untuk kado spesial. Ketika kita lihat bunga yang warna-warni, otak kita jadi fresh. Apalagi untuk saya yang mahasiswa terakhir sih. Jadi kayak aduh, beli bunga ini jadi sesuatu yang lumayan tempat healing banget ya, ngeliat bunga warna-warni dan segala macamnya. Ditambah juga harganya affordable untuk mahasiswa semester akhir. Bunga-bunga yang ada di sini cukup beragam dan bisa custom sesuai selera. Mau cari yang simple, elegan, sampai yang estetik, semua bisa diatur. Mengusung tema menghidupkan budaya, menyalakan peradaban, kolaborasi antara mahasiswa USM dengan warga Kampung Jawi sukses diselenggarakan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Rizky Diah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Jawi, sebuah desa wisata budaya yang terletak di Kelurahan Sukorejo, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, menjadi saksi terselenggaranya kolaborasi antara mahasiswa Universitas Semarang dengan warga sekitar dalam program MBKM internal yang bertajuk USM Suluhing Kampung Jawi. Program MBKM internal merupakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan di tingkat jurusan. Mengusung tema menghidupkan budaya, menyalakan peradaban, acara tersebut dikemas dalam bentuk angkringan budaya yang terbuka untuk umum. Kepala Kampung Jawi Siswanto mengungkapkan, pemilihan nama yang diusulkan bermakna penerangan yang menjadi simbol harapan agar kehidupan USM menjadi cahaya yang menuntun kebangkitan budaya lokal. Temanya itu USM Suluhing Kampung Jawi. Jadi terkait dengan acara ini dengan adik-adik mahasiswa USM memang benar-benar menjadi Suluhing Kampung Jawi. Jadi terkait dengan ini adik-adik kan dari kemarin memang saya sudah suruh mengamati apa sih terkait dengan kita mengamati. Kalau bicara kelebihan kan nggak sih, itu kekurangan untuk kita nanti ditutupi dengan cara dengan di era kita era sekarang ini yang nantinya adik-adik sudah tahu dia bisa terkait dalam kerjanya yaitu terkait dengan teknologi supaya Kampung Jawi bahasanya kita mulai saat ini sampai selamanya bisa jaya selalu.
Ketua Program MBKM Internal Renald Aldriansyah menyampaikan, konsep kegiatan dengan membangun ruang interaksi yang membumi dan membaur, Kampung Jawi menjadi ruang sosial yang hidup dan penuh dengan potensi budaya. Kampung Jawi itu berbeda dari tim MBKM lainnya, yang dimana lainnya tuh memilih yang dimana organisasi ataupun yang lainnya, yang dimana di sini kita tuh kayak mengangkat tema ataupun mengangkat dari kuliner-kuliner yang ada di desa-desa ini sendiri, yang dimana juga Kampung Jawi ini juga awalnya yang belum banyak terkenal, terus sama Pak Sis juga kemarin disampaikan banyak yang bilang Jawi tanah langsung, sekarang tuh banyak yang lebih suka kesini. Nyatanya pada acara hari ini yang datang tuh lebih melebihi ekspektasi kita sendiri. Selain talk show, acara juga turut dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni, seperti karawitan, musik solo organ, pasar UMKM, hingga permainan tradisional bersama anak-anak. Hadir juga dalam acara tersebut dosen ilmu komunikasi USM Muhammad Nurrohman MIKOM yang menyampaikan mengenai pandangan akademis pada pentingnya pelestarian budaya melalui berbagai platform digital.